Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rofiatul Fauziah, JGP Angkatan 10 SMKN 1 Bondowoso, mempersembahkan praktik coaching dengan alur tirta. Permasalahan yang diangkat adalah Pak Henry merasa kurang bersemangat dan bingung karena murid-murid di kelasnya kurang fokus dan tidak antusias pada saat materi teks prosedur, sehingga nilai murid-murid Pak Henry kurang bagus. Pak Henry mencoba untuk mencari solusi dari permasalahannya dengan mendiskusikannya dengan Bu Rofi. Berikut video praktik coaching yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Pak Henry. Bagaimana kabar Pak Henry hari ini? Sehat kan? Kok saya lihat Pak Henry kayak kurang semangat nih. Alhamdulillah sehat Bu, tapi masih kurang bersemangat sebenarnya Bu ya. Kalau Bu Rofi, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Ada apa je Pak? Kok jenengan kurang semangat? Mungkin bisa bercerita Pak. Enggak Bu, ini sebenarnya hari ini butuh teman ngobrol. Jadi begini Bu, saya ini sedang bingung sebenarnya tentang pembelajaran di kelas saya Bu. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi yang saya sampaikan Bu di kelas itu tentang teks prosedur. Murid-murid kelihatannya tidak fokus Bu, dan juga tidak antusias. Sehingga untuk rata-rata penilaian formatifnya Bu, itu sangat rendah sekali. Oh begitu je Pak. Berarti Pak Henry merasa murid-muridnya kurang fokus je Pak, dan pada saat pelajaran kurang antusias, sehingga nilai mereka kurang bagus atau jelek-jelek je Pak. Begitu. Enggak Bu, yang saya rasakan kok murid-murid saya itu kurang paham mengenai materi teks prosedur itu Bu. Harapannya Pak Henry apa je Pak untuk kedepannya ini yang diharapkan dari obrolan kita ini nanti? Rencananya ingin bahas apa Pak? Gini Bu, saya ingin mendapat solusi Bu dari obrolan-obrolan kita ini pada siang hari ini, bagaimana bisa meningkatkan fokus, antusias murid, serta pemahaman murid dalam hal pembuatan teks prosedur Bu. Oke, berarti mencari solusi je Pak ya, agar murid-murid jenengan itu bisa fokus dan antusias pada saat mengikuti pelajaran je. Oke, benar sekali Bu. Saya kesini menemui Bu Rofi untuk mencari solusi tentang hal itu Bu. Oh begitu je Pak. Baik Pak Henry, menurut Pak Henry, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami prosedur itu yang seperti apa je Pak ya kira-kira menurut jenengan? Oke Bu. Menurut saya Bu, anak yang bisa fokus terus bisa antusias itu yang anak-anak yang bisa memperhatikan dalam pembelajaran. Mereka juga bisa berperan aktif dalam pembelajaran seperti berpendapat, kemudian beride Bu. Untuk pemahamannya mereka harapan saya bisa mengetahui Bu jenis-jenis teks prosedur, kemudian langkah-langkah membuat teks prosedur Bu. Oke, jadi begitu Nje. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti yang disampaikan Pak Henry itu Nje. Iya sih, begitu Bu idealnya Bu. Oke, nah gini Pak, seandainya ya murid-murid itu ibaratnya dibuat level ya Pak ya. Ada level 1 sampai level 10. Nah misalkan anak yang fokus, antusias di level 10,
kemudian yang kurang antusias, yang tidak fokus di level 1. Kira-kira menurut Pak Henry, murid-murid di kelas Pak Henry itu berada di level berapa nje Pak? Kalau saya amati Bu, rata-rata mereka berada di level 5 Bu. Memang ada beberapa murid yang sudah bisa fokus, bisa antusias, juga bisa paham. Tapi ada juga Bu, murid-murid yang tidak bisa fokus, tidak bisa antusias, dan juga masih belum paham Bu. Kira-kira berada di level 5 itu Bu. Berarti menurut Pak Henry, murid-murid jenengan itu ada di level 5 nje. Iya Bu. Kira-kira ada kemungkinan enggak murid jenengan bisa naik ke level 10 gitu Pak? Mungkin bisa Bu, tapi bisa dinaikkan ke level 8 dulu Bu. Karena menurut saya butuh proses Bu. Oh gitu aja Pak ya. Oh mungkin baik Pak, mungkin kita bisa naikkan ke level 8 jadi istilahnya bisa berproses bertahap Pak ya. Tetapi menurut Pak Heri, kira-kira Pak Heri bisa membantu apa ke murid-murid di kelas Pak Heri agar bisa berada di level 8 tersebut sehingga bisa memahami materi, fokus, dan antusias Pak? Nah, itu Bu yang saya masih bingung mau apa ya Bu Rofi. Cuma sempat terpikir begini Bu, saya berpikir akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sesuai kebutuhan murid Bu. Seperti yang kita pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin Bu. Gitu ya Pak ya. Itu bagus sekali Pak idenya Pak. Itu sekaligus ini Pak Henry mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, kalau di semester kemarin Pak Henry sudah apa saja Pak yang dilakukan? Mungkin itu bisa dijadikan masukan untuk perbaikan itu Pak. Kira-kira di semester kemarin apa saja yang rencana Pak Henry yang sudah dilakukan yang bisa menjadi kekuatan Pak Henry untuk meningkatkan level 8 anak-anak itu Pak? Iya Bu. Sebenarnya di awal semester kemarin itu Bu, saya sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif tentang gaya belajar siswa Bu. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya itu kinestetik, kemudian auditori, kemudian ada yang visual Bu. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ya Bu. Wah, keren itu Pak, kalau pakai berdiferensi konten, proses, produk. Lalu rencananya pengaplikasiannya atau penerapan pembelajaran diferensiasi yang tadi itu Pak, yang konten, proses, produk itu rencananya seperti apa Pak rencananya? Bu, mungkin seperti ini. Rencananya saya akan menyiapkan Bu bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya Bu yang kinestetik, saya siapkan beberapa bahan makanan instan dan minuman instan Bu. Kemudian mereka disuruh membuat makanan itu dan mencatat langkah-langkahnya. Kemudian untuk anak yang mempunyai gaya belajar auditori, saya bisa siapkan lembar wawancara tentang teks prosedur Bu. Kemudian untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual, nanti akan saya siapkan video-video tentang teks prosedur. Setelah itu Bu, penilaiannya saya menugaskan murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan Bu atau minuman dengan menggunakan video, bisa TikTok atau tag atau bisa juga komik. Harapan saya mereka dapat membuat produk yang berbeda-beda Bu. Menarik sekali itu Pak, keren itu Pak, benar Pak, keren itu Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Henry nanti ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Henry apa Pak? Ukuran keberhasilannya Pak?
Menurut saya Bu, ukuran keberhasilannya nanti murid-murid bisa jadi lebih fokus Bu, lebih antusias, dan juga bisa memahami teks prosedur dengan baik Bu Rofi. Rencana Pak Henry ini sudah baik Pak. Tapi Pak, nanti kira-kira menurut Pak Henry pada saat pembelajaran diferensiasi ini, kira-kira apa ada kendala aja Pak ya? Mungkin kendalanya saya perlu waktu Bu untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid. Dan juga saya butuh teman guru Bu untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti sebagai narasumber Bu. Oke itu Pak. Mungkin kira-kira perlu berapa lama aja Pak ya jenengan untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan itu Pak? Oke. Mungkin butuh waktu sekitar 2 atau 3 hari Bu untuk mempersiapkan modul, media dan bahan ajar, LKPD dan lain-lain Bu. Mungkin saya butuh 2 sampai 3 hari. Kira-kira menurut Pak Henry ada teman atau seseorang atau rekan yang bisa membantu Pak Henry untuk membantu Pak Henry mempersiapkan tentang pelajaran teks prosedur itu Pak, kira-kira ada Pak? Ada Bu, saya kira nanti saya bisa berkolaborasi dengan Pak Adi Bu, guru kelas 5A, guru kelas 5 kelas 11 saya ini Bu ya. Jadi kami bisa berdiskusi menyiapkannya, kemudian saya juga meminta beliau untuk menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya auditori Bu. Baik Pak, itu kayaknya kalau rencana seperti ini jangan ditunda Pak. Kira-kira Pak Henry kapan mau menerapkannya di kelas? Nggih Bu, jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu hari Senin Bu. Hari ini hari Selasa. Senin depan Bu, saya akan terapkan Bu. Oh, berarti masih minggu depan ya, masih ada waktu nggih Pak ya. Nah, dari obrol-obrol kita yang singkat ini Pak, kira-kira apa yang sudah bisa Pak Henry dapatkan? Apa masih kurang semangat atau masih kurang galau? Nggih Bu, awalnya tadi saya bingung, kurang semangat. Setelah berdiskusi dengan Bu Rofi, di sini saya bisa memperoleh solusi Bu tentang kebingungan saya, kegalauan saya, sehingga saya menemukan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Juga saya nantinya akan berkolaborasi dengan Pak Adi sesuai dengan tujuan saya Bu, yaitu meningkatkan fokus, antusias, serta meningkatkan rata-rata nilai formatif yang rendah tadi Bu. Okay. Wah, bagus itu Pak, karena Pak Henry sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Mohon maaf Pak, karena saya lihat ini yang tadi Bapak rencanakan itu sangat keren sekali dan sangat bagus sekali. Saya harap tetap semangat ya Pak ya untuk memajukan anak-anak bangsa. Iya Bu, saya sudah mulai semangat ini. Terima kasih Bu Rofi sudah mau ngobrol dengan saya, meluangkan waktu untuk saya Bu. Sama-sama Pak Henry, kalau butuh support nggak apa-apa, jangan lupa hubungi saya. Nanti setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa Pak cerita ke saya gimana hasil dari penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Apa bisa betul meningkatkan fokus dan antusias anak Pak. Saya juga tertarik, mungkin nanti bisa saya praktekkan juga Pak. Siap Bu Rofi, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin saya harus kembali ke kelas dulu Bu, karena anak-anak sudah selesai jam olahraganya ini. Baik Pak Henry, nanti kita ketemu lagi Pak ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry. Waalaikumsalam. Refleksi diri dari praktik coaching sebagai berikut. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik adalah
interaksi antara coach dan coachee, dan alur yang digunakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu keruntutan dalam bertanya perlu lebih terarah dan tidak terjebak untuk memberikan solusi. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah melakukan teknik stop dan mencoba mendengarkan dengan sepenuh hati, dan bila diperlukan menanyakan pertanyaan secara berulang untuk meyakinkan jawaban dari coachee. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu sering berlatih dan mencari referensi tentang coaching melalui video praktik coaching. Umpan balik dari coachee. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa nyaman dan didukung secara penuh. Ibu Rofi membuat saya merasa dihargai dan didengarkan. Beliau juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya untuk menemukan potensi dan kebutuhan saya. Beliau juga membantu saya untuk mengidentifikasi tantangan yang saya hadapi, serta membuat rencana aksi untuk mencapai tujuan saya. Saya merasa bahwa sesi coaching ini sangat bermanfaat bagi saya dengan menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya hadapi. Saya merasa lebih yakin untuk mencapai tujuan saya. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.